Jujur saya termasuk salah satu yang senang sih dengan berita ini sih Pak. Ya saya mesti jujur ya, saya nggak suka bohong karena saya dulu pernah tuh Pak dihujat satu Indonesia Pak gara-gara belain salah satu tim saya namanya IAM. Jadi IAM itu sudah tidak betah kerja di sana gitu kan, akhirnya kerja sama saya. Maksudnya dikontenin katanya dituduh maling Pak. Ya. Coba Bapak dibilang pengemis, tim saya dibilang maling Pak. Coba bayangin. Makanya kan dengan gua diminta maaf ketika ada di podcastnya Nikita, kata dia minta maaf. Saya nggak tahu kok di situ ada 3 orang, kata dia, dan saya juga tidak mau kok itu dibawa ke hukum. Saya nggak tahu, saya cuma mau ada tempat klarifikasi aja, katanya. Saya minta maaf ya, saya nggak ada kesana, nggak apa-apa kok, saya bilang nggak apa-apa. Dan saya juga nggak tahu Mas Baim dulunya ada apa-apa sama itu, sama Nikita. Nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa, saya bilang. Halo sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih mencermati Baim Wong, Nikita Mirzani, dan kakek Suhut. Ya, kita tahu bahwa saat diunggah di channel YouTube-nya Deddy Corbuzier, maka sebuah kasus ini memang merupakan kasus yang sangat viral dan bisa diambil banyak pelajarannya. Dan podcast Deddy Corbuzier memang podcast nomor 1 di Indonesia. Tapi juga dengan hadirnya Baim Wong ini, podcast Deddy Corbuzier makin menjadi nomor 1, dan terbukti baru beberapa jam diupload sudah menempati trending 2 di YouTube Indonesia, dan kemungkinan nanti akan merangsek ke trending 1 YouTube Indonesia. Dan baru 7 jam sudah 2,3 juta viewer yang menonton video ini. Artinya mereka berdua ini merupakan orang yang sangat dinanti di Indonesia. Baim Wong salah, gak ada adab, tapi kisah aslinya gini. Begitu Deddy Corbuzier memberi judul di podcastnya. Namun ada yang menarik dalam podcast itu, yakni soal pengakuan kakek Suhut yang minta maaf kepada Baim, dan salah satunya menyinggung saat dia diundang ke channel YouTube-nya Nikita Mirzani dan juga di Langit Entertainment. Kakek Suhut meminta maaf kepada Baim Wong. Gue mau nanya, kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa sebenarnya. Lu sama Nikita ada apa? Kayaknya nggak beres-beres. Saya juga bingung. Gak ngerti saya. selesai masa lu. Saya nggak ngerti kan, saya juga. Nah, ada lagi. Yang kedua, diminta maaf ketika ada di podcastnya Nikita, kata dia minta maaf. Saya nggak tahu kok di situ ada 3 orang, kata dia, dan saya juga tidak mau kok itu dibawa ke hukum. Saya nggak tahu, saya cuma mau ada tempat klarifikasi aja, katanya. Saya minta maaf ya, saya nggak ada kesana, nggak apa-apa kok, saya bilang nggak apa-apa. Dan saya juga nggak tahu Mas Baim dulunya ada apa-apa sama itu, sama Nikita. Nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa, saya bilang. Habis itu juga dia bilang minta maaf juga ya kalau saya waktu itu. Dan dari pengakuan Baim Wong soal pengakuan kakek Suhut yang merasa tidak tahu dia diundang oleh Nikita itu, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa memang kakek Suhut ini tidak tahu apa-apa, sehingga Baim Wong pun memberikan maaf kepada kakek Suhut. Dan ketulusan kakek Suhut inilah yang dinilai Baim Wong sebagai ketulusan yang luar biasa. Akhirnya Baim Wong pun mengambil kesimpulan bahwa memang kakek Suhut ini adalah orang yang sangat baik. Memang ketika saya ngeliat dia itu, ketulusannya itu tinggi sekali ya, tinggi banget. Jadi saya sendiri yang ngerasa kayak pantes ya gue dihujat ya. Orang yang baik banget, pantes. Dan seperti gini loh Kang Deddy, saya tuh selalu berpikir tuh, kenapa ya gue kena seperti ini? Karena malah yang jujur saya itu nggak pernah baca komen segala semuanya, berita saya nggak mau. Saya itu udah berapa kali kena kayak begini, saya juga udah pernah itu, saya tidak
nggak dengar lah intinya ya. Nggak dengar, dan memang tidak saya pasti tidak salah dengar. Dia bilang. Nah, begitulah pengakuan Mbak Im Wong yang mengatakan bahwa kakek Suhud minta maaf saat dia diundang ke channel YouTube-nya Nikita Mirzani dan membicarakan Mbak Im Wong di situ. Nampaknya memang kakek Suhud juga polos sekali karena tidak pernah tampil di sorot kamera, dan nampaknya kakek Suhud juga bingung saat Nikita juga menceritakan kisah perseteruannya dengan Mbak Im Wong. Kakek Suhud waktu itu hanya manggut-manggut saja karena tidak mengerti dan nampak terkejut dengan kisah perseteruan tersebut. Kayak nggak punya kehidupan gitu. Iya, bukan. Kalau aku juga bisa dibilang YouTuber ya, nge-YouTube juga, tapi nggak semua masalah pribadi, masalah karyawan, masalah apa segala macam tuh dikontenin gitu. Jadinya gila sendiri gitu, mau bikin konten apa lagi gitu kan. Kalau saya jujur, saya termasuk salah satu yang senang sih dengan berita ini sih Pak. Ya saya mesti jujur ya, saya nggak suka bohong karena saya dulu pernah tuh Pak dihujat satu Indonesia Pak, gara-gara belain salah satu tim saya namanya Iyam. Jadi Iyam itu sudah tidak betah kerja di sana gitu kan, akhirnya kerja sama saya. Masa dia dikontenin katanya dituduh maling Pak. Ya Allah. Coba Bapak dibilang pengemis, tim saya dibilang maling Pak. Coba bayangin. Makanya kan dengan adanya ini saya happy-nya apa, kayak wah sekarang tuh netizen bisa berpikir sendiri gitu lah, mana yang baik, mana yang tidak gitu kan. Kalau saya kan membela orang-orang yang memang menurut saya patut saya bela. Orang dia bukan maling ya saya ngomong lah, soalnya dia kerja sama saya. Kalau dia maling saya mana mau mempekerjakan orang malingnya kan Pak, begitu kan. Yang ngomong-ngomong si nenek yang di rumah dia juga nggak ada tuh. Seperti kontennya sudah habis untuk mengkontenkan nenek-nenek tersebut ya. Tapi itulah, balik lagi ke orang-orang yang kadang-kadang orang Indonesia ini demen banget dikasih-kasih yang baik-baik itu, padahal karena dapat dana. Di baliknya itu kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ya kan. Makanya jangan sering. Sesuatunya kan zaman susah gini apa-apa duit. Iya, orang seneng banget dikasih 200.000, orang dituduh maling Pak. Ya Allah. Coba Bapak dibilang pengemis. Ya begitulah, saat itu kakek Suhud sampai nyebut nama Allah karena Nikita mengatakan timnya dituduh maling oleh Mbak Im Wong. Kakek Suhud nampak memang sangat shock mendengar hal itu, sehingga dia pun menatap mata Nikita dan menyebut nama Allah. Mungkin itulah yang membuat kakek Suhud merasa bersalah kepada Mbak Im Wong dan akhirnya meminta maaf, karena merasa kakek Suhud tidak tahu hal itu dan tidak ingin juga mencampuri hal itu dan hal itu menjadi ramai. Jadi rencananya donasi ini nanti akan digunakan untuk membuat modal usaha ya Be. Ya, ini kita bersama Budita juga, anak dari Babe. Insya Allah nanti donasi ini akan digunakan untuk usaha Babe dan kebutuhan Babe ke depan. Dan insya Allah nanti akan ada santunan ya Be ya? Ya, serta santunan untuk anak yatim.